Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam webinar Melawan Lupa dengan tema Kontestasi Tanah Masyarakat Adat dan Kepentingan Korporasi. Webinar ini diselenggarakan sebagai ruang refleksi dan juga pembelajaran kritis atas berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang dialami oleh masyarakat adat. Dalam relasi kuasa yang timpang dengan korporasi dan aktor negara, isu kontestasi tanah ini bukan hanya soal agraria, tapi juga menyangkut hak hidup, identitas, dan juga keberlanjutan budaya masyarakat adat yang selama ini masih terpinggirkan. Nah, melalui forum ini, teman-teman, kita berharap dapat membangun kesadaran bersama, memperkuat solidaritas untuk terus melawan lupa, menolak pembiaran, dan juga mendorong keadilan struktural. Saya Tifa Syaranda, atau bisa juga dipanggil Syanda, yang akan memandu jalannya diskusi hari ini. Telah hadir bersama kita para narasumber yang luar biasa, yaitu pembicara utama kita dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, yaitu Mas Iswa Satrio, selaku peneliti Research and Documentation dari Kontras. Beliau telah banyak mengkaji ya isu pelanggaran HAM struktural termasuk dalam kasus perampasan masyarakat adat. Nah, kemudian untuk pembicara kedua yaitu perwakilan dari kelompok kami sendiri yaitu Punta Dewa Nahwah yang akan mengawali sesi pertama pada sore hari ini. Dan tanpa berlama-lama lagi teman-teman, mari kita mulai sesi pertama kepada pembicara pertama Punta Dewa. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Syanda atas waktu yang sudah diberikan. Selamat sore teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan sepatah kata sebelum memulai pemaparan pada sore hari ini. Jadi untuk bagian pemaparan itu nanti kita akan bagi menjadi dua. Jadi topik utama kita adalah membahas mengenai hak masyarakat adat dan sebagai mahasiswa hubungan internasional, kami di sini membahas mengenai ICSIR sebagai sebuah kovenan hukum internasional yang mengatur salah satunya adalah tentang hak-hak masyarakat adat. Jadi mungkin bisa langsung saya mulai aja teman-teman. Di sini webinar kami berjudul Lawan Lupa dan materi yang akan saya sampaikan adalah tentang menegakkan hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam kerangka ICSIR. Boleh di next? Sebelumnya mungkin teman-teman masih bertanya-tanya tentang apa itu ICSIR. Jadi International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights atau ICSIR merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem hukum hak asasi manusia yang disahkan oleh General Assembly dari UN atau Majelis Umum PBB pada tahun 1966 dan telah berlaku secara efektif pada tahun 1976. Kovenan ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar manusia yang berkaitan dengan kondisi kehidupan yang layak, seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, pangan, serta hak untuk menikmati kemajuan budaya dan teknologi. ICSIR menekankan bahwa negara-negara pihak memiliki kewajiban hukum untuk mengambil langkah-langkah yang nyata, baik melalui legislasi maupun kebijakan publik, guna mewujudkan pemenuhan progresif terhadap hak-hak tersebut bagi semua orang tanpa diskriminasi. Nah, meskipun memang tidak sepopuler Covenant saudaranya, yaitu ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights, ICESCR itu juga memainkan peran yang sangat penting dalam memperjuangkan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan secara global. Salah satu kelompok yang sangat relevan dengan penerapan ICSCR adalah masyarakat adat. Walaupun dalam naskah aslinya itu memang tidak secara eksplisit menyebut istilah masyarakat adat atau indigenous people. Namun, substansi dan nilai dari perjanjian ini sangat berkaitan dengan kebutuhan dan perjuangan kelompok-kelompok adat di berbagai belahan dunia, khususnya dalam perlindungan terhadap hak atas tanah dan hak budaya. Dalam konteks masyarakat adat, terdapat beberapa pasal utama yang dapat menjadi fokus dalam pembahasan tanah adat. Boleh di next? Yang pertama adalah pasal pertama itu sendiri. Jadi ICSCR pasal pertama
yaitu di mana ICSCR memberikan jaminan melalui pengakuan atas hak semua bangsa untuk menentukan nasib sendiri atau self-determination seperti yang disebutkan pada ayat 1. Hak untuk menentukan nasib sendiri ini memberikan dasar legitimasi bagi masyarakat adat untuk bisa mengelola wilayah leluhur mereka, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tanah bagi masyarakat adat itu bukan sekedar sumber ekonomi, tetapi bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya dan spiritualitas mereka. Hak atas tanah menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan hidup masyarakat adat sebagai komunitas yang khas dan melekat terhadap tempat tinggalnya. Boleh di next? Untuk pasal yang kedua adalah ICSR pasal 11 yang menjabarkan mengenai berbagai hak atas standar hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal yang memadai. Disinilah hak masyarakat adat untuk terlibat secara aktif dalam menentukan arah pembangunan yang berdampak pada kehidupan mereka itu menjadi sangat penting. Pembangunan yang menghormati masyarakat adat bukanlah pembangunan yang bersifat eksploitatif atau justru meminggirkan mereka, tetapi pembangunan yang menempatkan mereka sebagai subjek yang aktif, bukan sekedar objek dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap hak kehidupan masyarakat tersebut. Boleh di next? Kemudian pasal yang ketiga, ICSCR pasal 15, memberikan penegasan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan berbudaya. Hal ini meliputi hak untuk melestarikan bahasa daerah, upacara tradisional, musik, tari, cerita rakyat, dan segala bentuk ekspresi budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan dijaminnya hak untuk berbudaya, maka masyarakat adat tidak hanya dijamin kepemilikan haknya terhadap hak untuk mempertahankan budaya masa lalu, tetapi juga mengembangkan dan menyesuaikan budaya tersebut sesuai kebutuhan zaman tanpa adanya diskriminasi atau pemaksaan dari pihak luar. Boleh di next? Lanjut kepada bagian proses penanganan. Jadi proses penanganan pelanggaran terhadap hak-hak yang telah diatur dalam ICSCR pada tingkat global itu dilakukan melalui mekanisme yang diawasi oleh Committee on Economic, Social, and Cultural Rights dari United Nations atau Komite Hak Ekonomi Sosial Budaya PBB CISCR. Utamanya terdapat dua jalur dalam proses ini. Yang pertama adalah prosedur laporan berkala atau periodic reporting dan juga mekanisme pengaduan individual melalui optional protocol to the ICSCR atau OPICSCR. Nah, yang pertama untuk periodic report, jadi dalam mekanisme laporan berkala, setiap negara yang telah meratifikasi ICSCR itu diwajibkan untuk secara rutin, di mana umumnya terjadi selama 5 tahun sekali, untuk mengirimkan laporan resmi atau state report kepada CISCR yang menjelaskan langkah-langkah dan kebijakan yang telah diambil untuk memenuhi hak-hak dalam kovenan. Di sisi lain, masyarakat sipil dan juga lembaga swadaya masyarakat atau NGO dapat mengirimkan laporan bayangan atau shadow report yang berfungsi untuk menunjukkan fakta-fakta lapangan yang tidak disampaikan oleh negara, termasuk pelanggaran HAM yang sistemik dan terus-menerus terjadi. Setelah menerima laporan-laporan tersebut, CISCR menggelar sesi dialog konstruktif dengan delegasi negara dan menyampaikan concluding observations-nya, yakni rekomendasi resmi untuk memperbaiki situasi HAM di negara tersebut. Sebagai contoh, Indonesia mengajukan laporan terbarunya pada tahun 2021 dengan partisipasi aktif organisasi masyarakat sipil seperti LSAM dan INFIT yang turut menyampaikan laporan bayangan atau shadow report untuk menyoroti ketimpangan hak atas tanah dan perumahan masyarakat adat. Kemudian selain mekanisme pelaporan, terdapat juga jalur pengaduan individual yang diatur melalui OPICSCR yang diadopsi oleh General Assembly UN Majelis Umum PBB pada tahun 2008 dan mulai diberlakukan pada tahun 2013, di mana protokol ini memberikan hak kepada individu ataupun kelompok yang menjadi korban pelanggaran hak-hak dalam ICSCR, sehingga mereka bisa mengajukan aduan langsung ke CISCR dengan syarat bahwa
semua jalur hukum nasional telah ditempuh dan pada akhirnya tidak memberikan solusi yang adil. Jika pengaduannya dinyatakan diterima, CSIR atau komite akan memproses dan memberikan rekomendasi yang konkret kepada negara terkait. Namun demikian, tidak semua negara itu telah meratifikasi protokol ini. Sayangnya, Indonesia sendiri hingga saat ini belum meratifikasi OPI CSIR, sehingga warga negara Indonesia itu belum dapat secara langsung menggunakan jalur pengaduan individual ini di tingkat internasional. Boleh di next? Nah, kemudian kita dihadapkan dengan sebuah pertanyaan, apakah ICSIR ini sebenarnya hanya sebuah gimmick dari PBB atau memang mereka dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kehidupan berbudaya. Salah satu contoh keberhasilannya dari ICSIR sendiri ini adalah kasus dari Mohammed bin Zazia dan Nawel Belili, di mana mereka itu melayangkan kasus terhadap Spanyol. Secara kronologis, pada tahun 2013 itu mereka berdua adalah seorang pasangan, sepasang yang memiliki 2 anak, di mana mereka diusir dari kamar sewaan mereka di Madrid karena kontrak sewa mereka telah selesai. Sayangnya mereka tidak memiliki alternatif tempat tinggal dan telah mengajukan permohonan perumahan sosial selama lebih dari 1 dekade tapi tidak membuahkan hasil sama sekali. Setelah pengusiran, mereka hanya diberikan tempat penampungan darurat selama 10 hari dan terpaksa untuk tinggal di mobil serta menumpang di rumah teman-teman mereka. Akhirnya, melihat bahwa negara atau Spanyol tidak memberikan hak atas tempat tinggal yang memadai bagi mereka. Akhirnya mereka mengajukan pengaduan ke CSIR, ke komite ini tadi. Mereka menuduh bahwa Spanyol itu melanggar pasal 11 ayat 1 ICSIR karena mereka gagal. Spanyol gagal menyediakan alternatif perumahan dan tidak mempertimbangkan dampak pengusiran terhadap anak-anak mereka. Setelah diproses, pada akhirnya dalam putusannya, pada Juni 2017, CSIR atau komite menyatakan bahwa Spanyol telah melanggar hak atas perumahan yang layak. Dan komite menekankan bahwa pengusiran dari sewa pribadi tetap berada dalam lingkup tanggung jawab negara, terutama ketika individu atau negara yang terdampak berada dalam situasi yang rentan. Salah satu kondisinya mereka berdua ini punya 2 anak yang masih kecil. Komite juga menyoroti bahwa Spanyol tidak menggunakan sumber daya yang tersedia secara maksimal untuk mencegah tunawisma dan penjualan besar-besaran perumahan publik kepada investor swasta selama krisis ekonomi merupakan langkah mundur yang tidak dapat dibenarkan. Boleh di next. Jadi kesimpulannya, secara umum proses pengawasan ICSIR melalui CSIR atau komite itu membuktikan bahwa hukum hak asasi manusia internasional tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan memiliki sistem pertanggungjawaban yang konkret dan juga progresif. Keberadaan Shadow Report dan komunikasi individu memberikan ruang penting bagi masyarakat sipil untuk bisa mendorong akuntabilitas negara, terutama dalam konteks pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang seringkali tersembunyi di balik proyek pembangunan atau kebijakan negara. Namun, efektivitas dari sistem ini sangat bergantung pada komitmen politik suatu negara, termasuk kemauan mereka untuk meratifikasi protokol opsional dan menindaklanjuti rekomendasi dari komite terkait. Dengan demikian, meskipun mekanisme global telah tersedia, keterlibatan aktif dari masyarakat sipil dan tekanan dari komunitas internasional tetap menjadi elemen yang krusial untuk memastikan implementasi ICSIR secara utuh di tingkat nasional. Boleh next? Terima kasih perhatiannya teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak ya Punta atas pemaparannya yang sangat informatif dan membuka wawasan kita ya tentang keberhasilan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights atau ICSR. Nah, sebagai instrumen internasional nih dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar manusia melalui pendekatan hukum yang mengikat bagi negara-negara pihak. Nah, dalam pemaparan Punta tadi juga dijelaskan bahwa negara-negara yang meratifikasi konvenan ini, termasuk Indonesia ya, itu berkewajiban untuk mengambil
langkah nyata dalam menjamin hak-hak tersebut. Nah, namun dalam studi kasus-kasus seperti contohnya penggusuran paksa di Bara-Baraya dan juga kasus Muhammad bin Zazia di Spanyol itu menunjukkan masih adanya pelanggaran terhadap hak-hak ini, terutama terhadap kelompok-kelompok rentan gitu ya. Nah, kegagalan negara ini dalam menyediakan solusi alternatif kemudian jadi dipertanyakan gitu ya, apakah mereka melibatkan masyarakat secara partisipatif dan juga menghormati identitas budaya, menunjukkan lemahnya implementasi prinsip-prinsip ICSR di dunia realita gitu ya. Nah, untuk teman-teman aku juga izin menyampaikan ya, izin mengingatkan link presensi itu udah bisa diakses di kolom chat, jadi jangan lupa diisi ya untuk rekapitulasi kehadiran teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuki sesi utama nih yang sangat kita nantikan bareng-bareng. Telah hadir bersama kita Mas Muhammad Isla Satrio selaku peneliti di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras yang saat ini aktif di Divisi Riset dan Dokumentasi. Aku izin bacain CV-nya Mas Isla ya teman-teman. Mas Rizal ini merupakan lulusan sosiologi dari Universitas Negeri Jakarta dengan fokus kajian pada sosiologi hukum serta memiliki rekam jejak panjang dalam isu hak asasi manusia, politik, dan juga pemberantasan ekonomi teman-teman. Nah, di Kontras sendiri itu Mas Islah terlibat langsung dalam pemantauan pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk dalam pengembangan arsip digital Museum HAM Munir dan juga Pusat Dokumentasi HAM. Nah, beliau ini juga merupakan kontributor aktif gitu ya dalam berbagai laporan investigasi. Seperti contohnya kasus kekerasan terhadap masyarakat adat Ohongana, Manyawa di Halmahera, dan fakta-fakta seputar konflik struktural antar aparat dan juga warga sipil. Nah, selain itu beliau juga dikenal sebagai penulis opini tajam dan kritis ya, yang rutin menerbitkan di Kumparan dan juga omong-omong.com dengan topik mulai dari demokrasi, etika kekuasaan, hingga kriminalisasi terhadap aktivis. Nah, dengan pengalaman panjang nih di lapangan dan riset yang berbasis data serta keberpihakan kepada kelompok-kelompok rentan, Mas Isla ini juga akan membagikan kepada kita perspektif tentang bagaimana kontestasi tanah masyarakat adat itu bukan hanya sekedar konflik agraria nih teman-teman, tapi juga soal persoalan hak hidup, keadilan, dan juga masa depan demokrasi kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Mas Isla Satrio. Kepada Mas Isla, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih Altiva ya atas perkenalannya. Sebelumnya selamat sore kawan-kawan semua. Terima kasih atas undangannya. Perkenalkan kembali, saya Muhammad Isla Satrio dari Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, merupakan lembaga advokasi dan juga riset dan juga kampanye terkait soal hak asasi manusia. Yang di dalamnya tadi juga sudah disampaikan sama Mas Punta Dewa terkait soal ICSR dan juga ICCPR. Mungkin aku izin share screen dulu. Ya, apakah sudah terlihat, teman-teman? Oke, jadi tadi udah Sudah cukup banyak terlihat. ya ya, terima kasih. Jadi tadi juga sudah dibahas banyak mengenai SCSR atau kita dengan mudahnya menyebut hak ekonomi sosial dan budaya oleh Mas Puntadewa di mana itu terkait soal pelaporan atau pertanggungjawaban negara terhadap hak-hak ekonomi sosial budaya di negara ke internasional atau ke UN. Di mana sebetulnya itu juga kemarin pada tahun 2024 itu sempat ada rekomendasi dari ICSR kepada Indonesia. Salah satunya mengenai konteks bisnis dan hak asasi manusia, bahwa masyarakat adat itu harus diperhitungkan dan dipertimbangkan ketika membuat berbagai proyek yang sifatnya strategis, atau kita sebut sebagai proyek strategis negara. Di mana sampai hari ini masih banyak evaluasi dan juga kekerasan yang diselimuti terkait soal pembangunan tersebut. Jadi masyarakat adat ini berbagai tempat, di mana di situ ada proyek strategis nasional, itu menjadi korban dari kebijakan tersebut gitu. Yang dimana itu adalah salah satu penyebab dari berbagai pengabaian negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Nah, itu akan terkait dengan materi yang akan saya sampaikan hari ini mengenai konflik agraria dan kekerasan yang menyelimuti kehidupan masyarakat adat. Jadi bisa di next dulu.
Ya, kalau tadi Mas Puntadewa udah menyebutkan mengenai konteks di internasional dan keberhasilan advokasi masyarakat adat dalam komite ICSIR, sekarang mungkin kita bisa masuk ke pembahasan kepada masyarakat adat Bara-Baraya yang letaknya di Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi kalau teman-teman pernah mendengarkan bahwa masyarakat adat Bara-Baraya melakukan aksi demonstrasi di Jakarta pada tahun 2025, itu adalah tindak lanjut dari segelintir konflik lahan, khususnya konflik tanah, di mana di situ ada tentara atau TNI dari Kodam 14 Hasanuddin dan juga masyarakat adat Bara-Baraya. Itu sudah berlangsung dari sekitar tahun 2017 hingga hari ini. Itu adalah konflik tanah di mana masyarakat adat Bara-Baraya dilaporkan gugatan perdata oleh Nurdin DG Nombong, salah satu pengacara dari Kodam 14 Hasanuddin. Itu sudah berlangsung dari tahun 2017. Pertama kali dilaporkan pada tahun 2017 terkait soal konflik tanah bahwa Nurdin menyatakan bahwa tanah itu adalah miliknya. Namun ketika tingkat pertama atau tingkat pengadilan negeri itu dimenangkan oleh masyarakat adat dari Bara-Baraya dan terbukti bahwa Nurdin itu telah menyerahkan surat tanah atau SHM nomor 4 kepada masyarakat adat bernama HW. HW jadi memiliki surat tanah atau SHM nomor 4 itu dari tahun 1965 dan itu ternyata sudah diserahkan oleh Nurdin. Jadi di sini diduga ada permainan mafia tanah ketika Nurdin melakukan gugatan terhadap masyarakat adat Bara-Baraya. Yang ternyata Nurdin membuat kembali surat tanah yang sebetulnya surat tanahnya sudah ada. Dia membuat kembali di Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2016 dan 2017 dia menggunakan itu sebagai salah satu alat bukti terkait soal pelaporan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Makassar. Namun di Pengadilan Negeri Makassar itu dimenangkan oleh masyarakat adat Bara-Baraya. Nah, dilanjutkan banding oleh Nurdin dan di banding itu tetap dimenangkan oleh masyarakat adat Bara-Baraya. Jadi permohonan banding ditolak oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan menyatakan bahwa masyarakat adat Bara-Baraya memiliki hak terhadap tanah yang dimiliki olehnya. Namun pada tahun 2017, walaupun proses pengadilan masih berjalan, Kodam 14 Hasanuddin itu melakukan intervensi kepada masyarakat adat langsung. Jadi di luar dari proses hukum, tentara masuk ke lingkungan masyarakat adat dan dia melakukan intimidasi, menggunakan senjata, menurunkan pasukan bersenjata untuk menakut-nakuti masyarakat adat. Dan mereka akan melakukan penggusuran terhadap 28 kartu keluarga atau sekitar 207 orang yang ada di luar dari komplek TNI Angkatan Darat. Jadi di situ dikatakan bahwa TNI Angkatan Darat ingin membuka lahan untuk komplek TNI, tapi itu di luar dari komplek TNI sebetulnya, lokasi dari masyarakat adat Bara-Baraya. Nah, pada tahun 2017, TNI melakukan intimidasi, bahkan ketika proses pengadilan sedang berjalan. Nah, pada tahun 2020, ketika tadi pengadilan tinggi sudah ditolak, dia mengajukan gugatan kembali dengan objek yang berbeda. Dia mengajukan bahwa surat yang dimiliki sama HW terkait soal SHM nomor 4 itu adalah palsu. Nah, dia mengajukan gugatan kembali ke pengadilan negeri dan dimenangkan kembali pada tahun 2020 oleh masyarakat adat Bara-Baraya. Nah, pada tahun 2021 hingga sekarang itu udah masuk ke pengadilan tinggi dan ternyata itu digagalkan oleh pengadilan tinggi. Jadi di pengadilan tinggi ternyata dimenangkan oleh si Nurdin. Tapi di situ ada berbagai kejanggalan. Pertama, masyarakat adat Bara-Baraya itu tidak diberikan notifikasi atau atas nomor registrasi perkara pada pengadilan tinggi. Ketika masyarakat adat sudah menang pada pengadilan negeri, ternyata di pengadilan tinggi dia tidak diberikan notifikasi oleh pengadilan tinggi terkait soal nomor registrasi perkara di pengadilan tinggi, sehingga mereka tidak tahu nih soal proses yang sedang berlangsung. Dan itu sering terjadi. Ada TNI yang melakukan intimidasi, pengadilan tingginya tidak melakukan notifikasi terhadap masyarakat adat di Bara-Baraya, sehingga mereka tidak bisa melakukan persiapan untuk melawan banding tersebut. Jadi sampai hari ini mereka masih terancam untuk digusur oleh Nurdin, salah satu pengacara dari Kodam 14 Hasanuddin, dan sampai hari ini masih terjadi upaya represif dari aparat TNI. Salah satunya melakukan intimidasi dengan mengirimkan aparat untuk memaksa menggusur masyarakat adat Bara-Baraya. Itu adalah konteks yang terjadi di Makassar, di masyarakat adat di Bara-Baraya. Nah, apakah konflik masyarakat adat terhadap konflik agraria tersebut hanya terjadi di Makassar? Ternyata, teman-teman, banyak banget konflik agraria yang akhirnya menyasar kepada masyarakat adat dan menimbulkan korban dari masyarakat adat. Di sini hanya 5 contoh dari sekian banyak contoh ya.
Pertama tadi udah disebutkan sama moderator, ada namanya masyarakat adat Hongan Namanyawa. Itu lokasinya di Maluku Utara, khususnya di Halmahera, di Kepulauan Halmahera, di mana mereka menjadi korban dari tambang nikel. Jadi di situ ada smelter nikel terbesar se-Asia Tenggara yang dimiliki oleh PT IWIP, dan PT IWIP itu investasi dari Prancis dan juga Cina. Nah, di situ mereka melakukan penggusuran secara paksa terhadap masyarakat adat Ohongan Namanyawa. Di situ juga masyarakat adat Ohongan Namanyawa selain mengalami penggusuran, mereka juga mengalami tindakan kekerasan. Ada kriminalisasi, ada penyiksaan, dan lain-lain. Sehingga mereka menjadi korban dari tindakan kekerasan yang disebabkan oleh adanya konflik agraria dengan tujuan untuk melakukan okupasi wilayah dari pertambangan atau ekspansi wilayah dari pertambangan nikel di Halmahera. Begitu pula di Kalimantan Tengah, khususnya di Seruyan. Kalau teman-teman tahu ada berita mengenai penembakan yang terjadi oleh aparat kepolisian terhadap 4 masyarakat adat di Seruyan di Kalimantan Tengah pada tahun 2024 itu mengakibatkan 1 orang tewas dan 4 orang lainnya luka. Nah, di situ merupakan ada perkebunan sawit yang itu merupakan wilayah atau lahan dari masyarakat adat yang itu tidak diakui sebetulnya sama pemerintah daerahnya. Jadi untuk mengakui wilayah adat itu harus melalui perda dari pemerintah setempat. Nah, di situ udah diakui bahwa masyarakat adat Seruyan itu udah punya wilayah adat, namun diekspansi oleh perkebunan sawit dan di situ ada penolakan dari warga, dan ketika penolakan terjadi ada penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada masyarakat adat. Begitu pula di IKN, kalau teman-teman pasti udah sering dengar ya mengenai adanya perampasan ruang hidup di masyarakat adat di sekitar ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, di mana itu mengancam banyak masyarakat adat. Mereka kehilangan tempat tinggalnya, potensi bencana lebih sering terjadi, di situ lebih sering terjadi banjir, longsor dan sebagainya. Itu disebabkan adanya proyek IKN, yang itu sebetulnya tidak melakukan izin kepada masyarakat adat yang tinggal di sana. Nanti kita akan bahas mengenai Free Prior and Informed Consent atau FPIC. Itu nanti akan di pembahasan selanjutnya, tapi itu akan terkait soal FPIC. Lalu di Merauke, di Papua Selatan. Kalau teman-teman tahu, sekarang ada proyek pangan terbesar yang dilakukan oleh Prabowo Subianto pada rezim hari ini, yaitu adanya proyek lumbung pangan, yang rencananya akan dibuka seluas 2 juta hektar di Merauke, di Papua Selatan. Di mana di situ mengancam kehidupan masyarakat adat di Merauke. Kalau teman-teman tahu, di Merauke itu banyak masyarakat adat, tidak hanya masyarakat adat Malin, tapi ada beberapa masyarakat adat lain yang awalnya mereka sudah menetap, namun digusur secara paksa oleh tentara, oleh negara. Negara jadi menurunkan tentara-tentara untuk melakukan intimidasi dengan senjata, sehingga masyarakat adat di sana takut dan terpaksa untuk meninggalkan wilayah adatnya. Dan di situ terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan makin meningkat, penerjunan aparat militer semakin meningkat di Papua, khususnya di Merauke, di mana di situ ada lumbung pangan, dan ada beberapa pos-pos militer khusus untuk meluncurkan atau membantu jalannya ekspansi pangan tersebut. Namanya Satgas Teritorial, di mana ada sekitar 3.000 4.000 Satgas Teritorial, di mana itu akan diperbantukan untuk memperluas ekspansi lahan pangan tersebut. Yang itu merupakan salah satu di luar dari tugas atau kewenangannya dari tentara, atau kita sebut sebagai dui fungsi militer. Nah, terakhir ada di geotermal, di mana di situ ada masyarakat adat Pocoleok di Nusa Tenggara Timur, itu juga mengalami ancaman yang serupa seperti masyarakat adat lainnya, di mana di situ ada proyek geotermal ke wilayah adat, yang itu juga diakui sama pemerintah setempat, dan akhirnya diekspansi, diperluas, dan akhirnya mengokupasi ruang-ruang wilayah adat dari masyarakat adat di Pocoleok di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini adalah beberapa contoh dari sekian banyak contohnya masyarakat adat yang menjadi korban dari adanya konflik agraria hingga menimbulkan korban jiwa. Tidak hanya wilayah adatnya yang tergusur, hektarnya yang diambil, namun juga ternyata ada kriminalisasi, kekerasan, dan sebagainya. Ini sebagai gambaran bahwa saat ini, sampai hari ini masih terjadi adanya konflik agraria yang melekat kepada masyarakat adat dan menjadi korban dari konflik agraria tersebut. Sekarang kita masuk kepada konteks dasarnya dulu. Kalau misalnya tadi kita udah bahas mengenai banyak masyarakat adat, sebetulnya masyarakat adat itu apa sih? Kalau teman-teman mungkin pernah mendengar, oh masyarakat adat adalah masyarakat yang secara historis menempati tempat tinggalnya. Atau masyarakat adat yang udah lama punya sejarah panjang terhadap tempat tinggalnya, di situ ada hukum adat dan sebagainya.
Di sini ada definisi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Itu merupakan organisasi masyarakat sipil yang berfokus kepada hak-hak pemenuhan hak-hak dari masyarakat adat. Yang itu sekitar ada 20 juta orang yang udah tergabung di AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nah, mereka mendefinisikan mengenai masyarakat adat. Kalau misalnya kita punya banyak definisi mengenai masyarakat adat, di sini mereka memberikan kriteria rinci mengenai masyarakat adat. Jadi, unsur-unsur apa aja yang harus dimiliki oleh masyarakat adat? Pertama, dia harus punya identitas budaya. Mereka punya bahasanya sendiri, mereka punya tata caranya tersendiri dan sebagainya. Lalu mereka punya sistem nilai dan pengetahuan. Bagaimana misalnya kesehatan di tempat itu bekerja, bagaimana sistem pendidikan, dan lain-lain. Mereka punya cara-cara tersendiri dalam melakukan menginduksi nilai-nilai dan pengetahuan di wilayah adat tersebut. Nah, ketika mereka punya wilayah adat ini biasanya akan diperhitungkan baik itu dari masyarakat adat maupun dari orang yang membantu masyarakat adat untuk menghitung wilayah adatnya. Wilayah adat itu mencakup dari pemukiman mereka, tanah yang biasa mereka gunakan untuk melakukan perkebunan dan lain-lain, atau hutan yang biasa mereka gunakan untuk mencari kayu dan sebagainya. Jadi itu adalah masuk dalam wilayah adat. Jadi dikuasai oleh kolektif, tidak bisa perorangan. Wilayah adat itu masuknya kolektif, bukan perorangan. Dan terakhir, dia punya hukum dan kelembagaan adat. Mereka punya hukum sendiri, hukum adat yang biasanya mereka terapkan kepada masyarakat adatnya masing-masing. Atau orang yang masuk ke dalam lingkaran wilayah adat dan mereka itu harus mengikuti aturan dari wilayah adat tersebut. Jadi mereka punya hukum dan kelembagaan adat yang udah menjadi akar dalam kehidupan masyarakat adat. Jadi ini adalah 4 kriteria dasar untuk kita bisa menentukan apakah mereka disebut sebagai masyarakat adat apa enggak. Nah, ini ada beberapa kebijakan nasional yang menyangkut masyarakat adat yang udah diratifikasi atau udah disahkan di Indonesia. Pertama tadi udah disebutkan sama Punta Dewa ada ICSIR atau Hak Ekonomi Sosial Budaya yang udah diratifikasi di Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2015. Di situ memuat mengenai hak-hak dasar sebetulnya tidak hanya kepada masyarakat adat, tapi hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas tanah dan sebagainya. Jadi ini hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia yang udah melakukan ratifikasi di negaranya. Jadi itu melekat tidak hanya pada masyarakat tapi juga masyarakat adat. Jadi secara umum dia udah dia harus melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar tersebut. Nah, ada juga sebetulnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 itu tentang ICCPR atau hak sipil dan politik. Jadi kalau teman-teman udah pernah dengar juga soal ICCPR, itu juga ada memuat mengenai hak-hak masyarakat adat. Dalam konteks apa? Dalam konteks mereka melakukan kebebasan sipilnya. Misalnya tadi terjadi penolakan terhadap masyarakat adat terhadap proyek geotermal atau proyek pertambangan dan sebagainya, itu merupakan hak yang dilindungi dan juga dijamin oleh negara untuk dapat dilindungi. Yang itu juga tercantum dalam ICCPR. Hak untuk melakukan ekspresi, hak untuk berkumpul, dan sebagainya. Jadi itu diatur di peraturan ICCPR yang udah diratifikasi di Indonesia. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya ICSIR, sifatnya adalah dia progressive realization atau realisasi progresif. Di mana dalam pemenuhannya itu harus dilihat kemampuan negara untuk mencapai itu. Contoh, di situ kan ada hak ekonomi, hak misalnya dia mendapatkan perumahan yang layak dan sebagainya. Namun jika keuangan negara tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi itu semua ke masyarakat Indonesia, mereka harus punya indikator-indikator yang setiap tahunnya harus meningkat. Jadi contoh, saat ini masyarakat adat hanya punya sekitar 15 pemukiman. Tahun depan negara harus menyediakan lebih luas dibanding itu. Masyarakat adat memiliki 20 pemukiman. Dari awalnya kesehatan masyarakat adat hanya bisa mendapatkan layanan kesehatan 15%, tahun depan harus 20%. Jadi nggak bisa langsung 100% karena itu dilihat dari kemampuan negara. Tapi harus ada progresifnya, namanya progressive realization. Jadi kalau tahun ini 15%, tahun depan 20%, tahun depannya lagi 30% dan sebagainya. Itu dilihat dari kapasitas negara untuk bisa memenuhi tanggung jawab ICSIR. Nah, bedanya kalau sama ICCPR, itu bisa langsung dilakukan penindakan hukum. Contoh, ternyata negara melakukan intervensi terhadap kebebasan sipil. Contoh, negara melakukan kekerasan terhadap masyarakat adat yang melakukan hak ekspresinya. Itu bisa langsung ditindak secara hukum. Itu perbedaannya antara ICSIR dengan ICCPR. Ketika ICSIR, dia perlu ada indikator untuk menilai dan tidak bisa langsung ketika itu juga digugat atau dihukum gitu ya. Sedangkan kalau ICCPR dia bisa. Itu dilihat dari apakah negara melakukan intervensi secara langsung terhadap pemenuhan ICCPR. Contoh tadi misalnya di Seruyan, ketika masyarakat adat menolak adanya
sawit, perkebunan sawit, di situ bisa langsung tindak oleh negara. Contoh misalnya polisi melakukan penembakan terhadap masyarakat adat. Nah, polisi itu bisa langsung tindak secara hukum jika negara punya political will untuk itu. Itu adalah contoh perbedaan antara ICCPR dengan ICSIR. Yang ketiga ada di Undang-Undang Dasar 1945. Ini ada di pasal 18B di mana negara harus mengakui adanya masyarakat adat. Jadi dalam Undang-Undang Dasar kita, kalau kita tahu ada sistem sistem hukum Indonesia di mana Undang-Undang Dasar menjadi yang pertama, di situ sudah diakui bahwa masyarakat adat harus diakui oleh negara sebagai masyarakat masyarakat adat yang memiliki hak-hak dasarnya. Nah, di situ nanti akan ada tuh turunan-turunannya. Misalnya di sini ada Undang-Undang Pokok Agraria, di mana itu mengatur lebih banyak mengenai hak ulayat atau tanah ulayat, tanah yang dapat dikuasai oleh masyarakat adat. Di sini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ini yang akan berlaku pada tahun 2026 terkait soal KUHP, di mana di situ ada living law. Kalau teman-teman tahu ada perdebatan di KUHP, salah satunya soal living law, itu adalah hukum yang berlaku di masyarakat setempat. Contoh, kita masuk ke dalam lingkaran atau masuk dalam lingkungan masyarakat adat Ohongan Nama Nyawa. Ketika ini udah diterapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di tahun 2026, kita harus menuruti hukum yang berlaku di masyarakat adat Ohongan Nama Nyawa. Kalau tidak, kita bisa kena pidana. Itu inti dari living law. Jadi living law adalah hukum adat yang bisa dipidanakan. Kalau sebelumnya kan ketika kita masuk kepada hukum adat dan kita melanggar hukum adat, kita hanya kena dari sanksi dari hukum adat. Sedangkan kalau ini udah berlaku, nanti kita bisa dipidanakan sesuai dengan konteks masyarakat adat setempat atau hukum adat setempat. Jadi itu salah satunya. Dan terakhir ada putusan MK nih. Ini digugat sama Aman juga pada tahun 2012. Itu terkait soal tanah hak ulayat masyarakat adat. Tanah hak ulayat ini mencakup tadi ada sumber air, sumber hutan, tanah, dan sebagainya yang dapat dikelola oleh masyarakat adat. Ini adalah berbagai kebijakan nasional yang saat ini berlaku di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk kepada konteks. Walaupun memang tadi kita udah punya banyak hukum yang melekat kepada masyarakat adat, namun apakah itu semua telah diimplementasikan dengan baik di negara kita? Ternyata itu masih belum. Masih banyak permasalahan yang dialami oleh masyarakat adat. Ini saya bagi menjadi 3 konteks mengenai permasalahan yang dialami. Pertama ada konflik agraria tentu saja, di mana teman-teman sudah banyak dengar mengenai konflik agraria terhadap masyarakat adat yang beberapa diantaranya dilakukan oleh baik itu negara maupun non-negara. Yang kedua ada pelanggaran HAM. Ini keterkaitan dengan konflik agraria, di mana konflik agraria juga berpotensi untuk menciptakan pelanggaran hak asasi manusia kepada masyarakat adat. Dan terakhir ada minim pengakuan oleh negara. Nah, permasalahan yang ketiga ini mungkin jadi pertanyaan oleh teman-teman nih. Tadi kan banyak nih undang-undang yang udah mengatur mengenai masyarakat adat. Kenapa masih disebut sebagai minim pengakuan oleh negara? Nanti kita akan bahas. Kita akan bahas dari poin pertama dulu mengenai konflik agraria. Nah, konflik agraria ini penyebab-penyebab dari konflik agraria, di mana ada beberapa penyebab, saya bagi menjadi 4 penyebab. Pertama, di sini ada tumbang tindih klaim hak atas tanah. Ini yang terjadi di masyarakat adat Barabaraya, di mana di situ ada sengketa kepemilikan tanah, yang sebetulnya itu adalah permainan dari mafia tanah. Di situ ada pendamping hukum yang membuat sertifikat tanah kembali di BPN yang sebetulnya sertifikat tanahnya udah ada dari tahun 1965. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana terjadinya tumbang tindih klaim hak atas tanah. Yang sebetulnya banyak masyarakat adat yang masih belum paham secara jelas mengenai bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia atau bagaimana sistem peradilan kita dan sebagainya. Namun banyak sekali pihak-pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat adat. Sebagai contoh, misalnya di Ohongan Nama Nyawa, di Halmahera. Ketika pada tahun 2018, ada beberapa anggota kepolisian yang datang ke pemukiman masyarakat adat Ohongan Nama Nyawa. Jadi pemukimannya banyak tuh, ada luas, ada di Halmahera Timur, ada di Halmahera Tengah, dan lain-lain. Nah, di Halmahera Tengah, di situ ada kelompok masyarakat adat Ohongan Nama Nyawa. Ada beberapa kepolisian yang datang kepada mereka dan melakukan alih-alih sosialisasi terkait soal hukum yang ada di tanah mereka. Padahal di situ untuk menakut-takuti. Jadi polisi mengancam mereka kalau misalnya mereka tidak hengkang dari tanahnya, mereka akan dikriminalisasi, mereka akan dipidanakan karena melakukan pendirian pemukiman secara ilegal. Yang padahal sebetulnya mereka punya hak-hak di situ. Yang tapi mereka tidak mengetahui haknya mereka. Mereka tidak diberikan pencerdasan oleh negara. Justru negara melakukan ancaman terhadap masyarakat adat Ohongan Nama Nyawa. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana klaim hak atas tanah ini menjadi salah satu yang dimanfaatkan, baik itu dari aktor negara maupun aktor non-negara,
untuk menakut-nakuti masyarakat adat. Yang kedua ada ekspansi industri ekstraktif. Nah, ini banyak contohnya tadi, semua dampak yang saya sebutkan itu masuk dalam ekspansi industri ekstraktif. Sebagai contoh tadi di PSN, di Merauke, adanya proyek strategis nasional di mana itu ada perluasan lumbung pangan yang itu mengancam pemukiman masyarakat adat di Marin misalnya. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana ekspansi industri ekstraktif ini terjadi di masyarakat adat. Jadi semakin besar ruang-ruang pertambangan, perkebunan yang sebetulnya itu harus melalui berbagai prosedur ketat, salah satunya soal FPIC, itu ternyata diabaikan dan langsung mengalami tindakan represif seperti penggusuran, okupasi lahan, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada proyek pembangunan infrastruktur. Ini berkaitan soal misalnya proyek jalan, bandara, misalnya kayak pelabuhan dan sebagainya. Yang ini seringkali juga menjadi salah satu penyebab adanya konflik agraria antara khususnya negara yang melakukan perizinan pembangunan jalan tanpa adanya mekanisme ketat untuk berizin kepada masyarakat adat dengan masyarakat adat. Contoh besarnya adalah di Kalimantan Timur. Di situ ada pembangunan jalan, salah satu pembangunan jalan besar, di mana itu melalui tanah-tanah atau wilayah adatnya masyarakat adat yang tanpa izin dari masyarakat adat yang bermukim di situ, pemerintah justru melakukan pembangunan secara besar-besaran tanpa izin dari masyarakat adat. Sehingga masyarakat adat mengalami ancaman terhadap ruang hidupnya. Nah, dan terakhir adalah politik dan korupsi. Teman-teman, untuk menentukan wilayah adat, yang paling penting adalah selain komitmen negara ya, secara nasional adalah pemerintah daerah. Jadi untuk mengeluarkan surat edaran atau misalnya peraturan terkait soal wilayah adat itu harus melalui pemerintah daerah. Jadi untuk membuat atau mengurus surat terkait soal wilayah adat itu harus dari pemerintah daerah dulu bahwa dia mengakui wilayah adatnya sebesar berapa juta hektar atau berapa ratus ribu hektar. Lalu itu akan didaftarkan ke nasional lewat KLHK. Misalnya kalau KLHK soal hutan. Oh ternyata hutan masyarakat adat ini ada sekitar 14.000 hektar. Di situ ketika udah diakui sama KLHK, di situ baru bisa dilakukan misalnya kayak pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat secara legal dan sebagainya. Namun seringkali ada lobbying atau ada permainan antara perusahaan dengan pemerintah daerah di mana di situ ada kebijakan politik yang sebetulnya itu hasil dari korupsi, hasil dari gratifikasi dan sebagainya yang akhirnya masyarakat adat walaupun mereka udah punya wilayah adat, ternyata secara sewenang-wenang itu ada permainan politik di baik itu di pemerintah daerah maupun di KLHK. Sehingga yang awalnya ada wilayah adat dan diakui oleh negara, yang sebetulnya itu tidak boleh diintervensi oleh swasta untuk melakukan ekspansi wilayah, ternyata sampai saat ini masih terjadi. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana menjadi penyebab dari konflik agraria. Nah, ini ada berbagai dampak nih. Sebenarnya banyak sekali dampak-dampaknya. Ini hanya saya rangkum dalam beberapa hal. Pertama ada dampak sosial, di mana di situ ada pepercayaan sosial. Seringkali perusahaan atau negara melakukan lobbying terhadap masyarakat adat yang memang belum mengerti mengenai hak-hak mereka. Contoh, ini masyarakat adat yang di RT 1 sampai RT 4 itu tidak mengerti nih mengenai hak-hak mereka. Akhirnya negara atau perusahaan dia memberikan uang atau memberikan bantuan kepada mereka dan mereka harus menandatangani persetujuan terkait soal tanah adat mereka untuk digusur oleh perusahaan ataupun negara. Yang akhirnya RT 5 sampai RT 8 yang menolak itu harus dibenturkan oleh RT 1 sampai RT 4 yang menerima karena adanya lobbying oleh negara. Nah, itu sering sekali terjadi perpecahan, salah satunya di Merauke. Kemarin ketika saya ke Merauke, di situ ada cerita dari beberapa masyarakat adat di mana dia satu-satunya orang yang menolak adanya lobbying dari negara dan juga swasta. Dia dikasih uang, dikasih bantuan, dikasih pemukiman di tempat lain, tapi dia nggak mau. Karena masyarakat adat, dia punya sejarah dalam pemukimannya. Mereka punya sejarah historis melekat dari sebelum adanya negara Indonesia, sebelum Indonesia merdeka gitu. Jadi mereka udah punya histori yang sangat panjang. Mereka menganggap bahwa hutan itu adalah kehidupan mereka. Di situ ada roh-roh leluhur yang mereka agungkan dan itu tidak bisa dirampas oleh negara. Sehingga salah satu masyarakat adat itu masih menolak di tengah masyarakat adat lain yang menerima karena adanya pergantian atau bantuan dari negara gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak contoh di mana terjadi perpecahan sosial. Selain itu juga ada kehilangan tanah ulayat dan juga ada migrasi dan pengungsian. Nah, ini juga terjadi di Papua, khususnya di Merauke ya, di mana sekarang kebijakan mengenai transmigrasi itu sangat besar. Jadi warga-warga yang di luar dari Papua masuk ke Papua dan akhirnya mengekspansi ruang-ruang masyarakat adat.
contoh soal pekerjaan itu sekarang banyak dari orang-orang Jawa di Merauke, soal misalnya kesehatan dan sebagainya. Jadi dampak dari transmigrasi dari sebagai salah satu kebijakan dari pemerintah daerah di Merauke itu menjadi salah satu program dari masyarakat adat, di mana itu adalah dampak dari konflik agraria karena perusahaan mendatangkan pekerja-pekerja dari luar daerah Merauke. Itu salah satu dampak sosial. Ada juga dampak ekonomi, misalnya hilangnya mata pencaharian, di mana yang awalnya masyarakat adat punya mata pencaharian utama, misalnya mereka mencari kayu di hutan dan sebagainya, itu mengalami kehilangan karena adanya ekspansi wilayah yang dilakukan oleh perusahaan ekstraktif. Jadi perusahaan mengambil hutan-hutan mereka, mereka tidak punya ruang untuk melakukan mata pencaharian karena mata pencaharian utamanya adalah di hutan. Akhirnya, di situ masyarakat adat kehilangan pekerjaannya. Adanya kemiskinan struktural, di mana yang awalnya masyarakat adat dia kehidupannya subsisten, dia bekerja di hari itu, dan kehidupannya adalah untuk hari itu. Begitu pula besoknya, mereka mencari duit untuk di hari itu, bukan dilakukan investasi dan sebagainya. Sehingga ketika konflik agraria masuk di situ, di ruang-ruang itu, ada perusahaan-perusahaan yang masuk dengan kehidupan industrial, akhirnya mereka menjadi kehilangan nih, mata pencarian yang akhirnya menyebabkan mereka miskin secara struktural. Jadi itu yang seringkali terjadi ketika ada ruang perusahaan-perusahaan ekstraktif yang muncul di berbagai ruang lingkup masyarakat adat. Dan ada perubahan sistem pencaharian yang awalnya mereka kehidupannya subsisten, mereka bekerja di hari itu dan untuk makan di hari itu, sekarang mereka bekerja di perusahaan mau tidak mau, dan mereka tidak mengerti bahwa di situ terjadi dampak secara kultural ya, bahwa adanya kultur-kultur yang terkikis akibat adanya perubahan sistem atau mata pencaharian yang awalnya mereka menetap di hutan, mereka mengagungkan hutan sebagai salah satu nilai dari adat, akhirnya hilang gara-gara adanya proses-proses industri yang akhirnya merubah pola hidup mereka. Lalu ada selanjutnya dampak budaya. Tadi ini relevan dengan apa yang saya sampaikan bahwa adanya punahnya tradisi dan pengetahuan lokal, di mana yang awalnya mereka punya pengetahuan terkait soal adat istiadat mereka akhirnya hilang karena adanya industri-industri ekstraktif yang merubah dari awalnya subsisten menjadi industrial. Lalu ada dampak psikologis. Ini terjadi di beberapa tempat di mana di situ dihadirkan atau diturunkan berbagai aparat bersenjata, baik itu polisi maupun militer, di mana di situ menyebabkan trauma dan ketakutan kepada masyarakat adat. Yang awalnya masyarakat adat hidup secara tentram di wilayah adatnya, akhirnya adanya intervensi dari aparat baik itu polisi maupun militer di daerah-daerah yang sebetulnya itu adalah suruhan dari perusahaan-perusahaan ekstraktif sebagai bentuk dari konflik agraria. Dan terakhir ada dampak lingkungan yang sebetulnya banyak banget dampak lingkungannya teman-teman. Misalnya contoh di Halmahera lagi ya. Contoh di Halmahera Timur itu ada Halmahera Tengah, di situ ada PT IWIP merupakan salah satu smelter nikel terbesar se-Asia Tenggara yang itu mencemarkan 5 sungai utama yang harusnya itu dipakai untuk kehidupan masyarakat adat, untuk minum, untuk mencuci baju dan sebagainya. Ada salah satunya Sungai Sagea yang sangat besar yang itu tercemar karena adanya pembuangan limbah B3 dari perusahaan nikel tersebut. Jadi kerusakan ekosistem itu tidak bisa dibendung di Halmahera Tengah gitu. Itu adalah salah satu contoh dari banyaknya contoh kerusakan ekosistem yang terjadi di berbagai tempat yang di situ ada konflik agraria, ada upaya perusahaan-perusahaan ekstraktif yang membuang limbah-limbahnya secara sembarangan atau melakukan polusi udara dan sebagainya. Akhirnya itu menciptakan kerusakan ekosistem di berbagai lingkungan adat. Nah, sekarang kita masuk kepada konteks pelanggaran hak asasi manusia. Kalau tadi kita udah berbicara sebetulnya udah menyangkut mengenai pelanggaran hak asasi manusia, sekarang lebih spesifik. Di sini ada data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pada tahun 2023. Itu ada sekitar 2.578.073 hektar wilayah adat yang dirampas, baik itu dari perusahaan maupun dari negara oleh proyek-proyek misalnya seperti PSN atau objek vital nasional dan sebagainya. Yang itu juga menciptakan tidak hanya kerusakan lingkungan, tapi juga menyebabkan korban jiwa. Ada sekitar 247 korban jiwa yang terdiri dari 204 orang masyarakat adat mengalami luka dan 1 masyarakat adat tewas. Ini tewas terjadi di Seruyan ketika di situ ada penembakan oleh kepolisian kepada masyarakat adat yang menolak adanya perkebunan sawit. Itu sebagai salah satu proyek dari swasta. Jadi ini adalah beberapa contoh mengalami beberapa data yang dipublikasikan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pada tahun 2023 yang ini menggambarkan bahwa pelanggaran HAM terjadi dan itu jelas kepada masyarakat adat, khususnya masyarakat adat yang mengalami
konflik agraria di daerahnya. Nah, di sini ada berbagai bentuk teman-teman. Sebenarnya banyak ya bentuknya. Cuma ini saya bagi menjadi dua. Ada bentuk yang langsung ditujukan kepada masyarakat adat sebagai individu maupun kelompok, dan juga ada bentuk terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan. Yang di kiri ini adalah bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh individu maupun kelompok. Di situ ada tindakan penyiksaan, di mana masyarakat adat mengalami misalnya ada penangkapan sewenang-wenang disertai dengan pemukulan untuk mendapatkan pengakuan atau mendapatkan pemaksaan. Hera Timur, khususnya Ohungan Nyawa, ditangkap oleh Polres Halmahera Timur. Ketika ditangkap, dia dituduh sebagai pembunuh berencana. Nah, ketika dituduh sebagai pembunuh berencana, yang padahal masyarakat adat bukan pelakunya, di situ dipukul, ditendang, disetrum, sehingga masyarakat adat untuk menghilangkan rasa sakitnya, dia akhirnya terpaksa memilih untuk mengatakan iya ketika dia dituduh sebagai pembunuh. Yang padahal itu kata-katanya dia hanya untuk menghilangkan rasa sakit yang dialami oleh dirinya karena dia mengalami tindakan penyiksaan. Itu salah satu contohnya. Ada kriminalisasi di mana banyak masyarakat adat yang menolak adanya pertambangan, perkebunan dan lain-lain itu mengalami tindakan kriminalisasi. Dia dipanggil oleh polisi, dia ditetapkan sebagai tersangka, dia dituduh sebagai perusak lingkungan yang padahal yang merusak adalah proyek-proyek ekstraktif yang dilakukan oleh perusahaan dan lain-lain. Ada juga penangkapan sewenang-wenang, penangkapan tanpa disertai prosedur yang jelas, seperti misalnya penangkapan tanpa adanya alat atau barang bukti, tidak adanya unsur pidana yang melekat, tapi ternyata ditangkap hanya karena dia menolak pertambangan dan lain-lain. Ada juga penembakan, ada intimidasi dan ada teror. Ini perbedaannya intimidasi dan teror adalah intimidasi sifatnya untuk menakut-nakuti. Contoh, ada tentara yang masuk ke wilayah adat yang bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat adat untuk keluar dari lingkungan wilayah adatnya sehingga wilayah adat itu bisa digunakan untuk proyek. Nah, di situ adalah bentuk untuk menakut-nakuti. Dia menggunakan senjata tapi tidak digunakan. Dia hanya datang ke wilayah adat hanya untuk menakut-nakuti masyarakat adat agar dia bisa keluar dari ruang wilayah adatnya. Sedangkan teror ada tindakan langsung untuk menakut-nakuti. Misalnya ada beberapa rumah adat yang dibom atau ada masyarakat adat yang ditembak sehingga mereka terteror akibat tindakan-tindakan tersebut. Itu adalah beberapa contoh bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi kepada masyarakat adat. Nah, selanjutnya ada berbagai bentuk pelanggaran HAM yang itu adalah objeknya dari lingkungan. Ada pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan, penggusuran pemukiman masyarakat adat tanpa adanya legitimasi hukum, dan ada okupasi lahan. Okupasi lahan itu misalnya ada tiba-tiba pematokan tanah misalnya dilakukan oleh tentara. Dia menuduh bahwa itu adalah tanah milik dari tentara yang padahal itu tidak ada prosedur pengadilannya. Nah, itu adalah salah satu bentuk okupasi lahan. Ini berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat adat yang dalam konteks konflik agraria yang akan teman-teman temui ketika teman-teman misalnya melakukan advokasi langsung di lapangan, atau teman-teman membaca berita, atau teman-teman melakukan kajian. Ini adalah beberapa bentuk yang seringkali ditemui yang dialami oleh masyarakat adat. Nah, kita membaca dari aktornya ya. Di sini ada 2 aktor. Jadi sebelum masuk ke aktor, negara itu punya 4 kewajiban dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Atau teman-teman bisa menyebutnya sebagai DUHAM atau Universal Declaration of Human Rights. Di situ negara punya 4 kewajiban dalam hak asasi manusia. Pertama, dia harus melindungi, dia harus menghormati, dia harus memenuhi, dan dia harus mempromosikan hak asasi manusia. Nah, bagaimana jika negara bukannya melakukan keempat itu, namun justru negara melanggar keempat itu? Negara tidak melindungi, justru negara sebagai pelaku atau aktor kekerasan. Seperti tadi, misalnya polisi melakukan penembakan terhadap masyarakat adat yang menolak adanya proyek. Nah, ternyata kita menemukan nih koalisi masyarakat sipil, dari Kontras, dari Aman, dan dari koalisi masyarakat sipil lain bahwa seringkali ternyata aktor negara yang justru melakukan pelanggaran hak asasi manusia, bukannya melakukan kewajibannya untuk memenuhi, melindungi, dan mempromosikan hak asasi manusia, namun nyatanya mereka melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Yang kami temukan seperti misalnya ada Polri, ada TNI, dan bahkan ada Satpol PP. Dia bertugas untuk melakukan penggusuran terhadap pemukiman masyarakat adat. Dan ternyata juga ada aktor negara yang sebetulnya itu direstui oleh negara. Contoh, ada pihak swasta atau perusahaan yang diberikan izin oleh negara
untuk membangun atau mengekspansi wilayahnya ke wilayah adat. Yang sebetulnya wilayah adat itu tidak boleh diekspansi karena mereka juga punya kuasa untuk menentukan wilayah adatnya. Nah, di situ negara juga bertanggung jawab terhadap pengabaian hak asasi manusia masyarakat adat karena mengizinkan perusahaan untuk melakukan ekspansi wilayah ke wilayah adat masyarakat adat. Ada juga organisasi masyarakat yang kalau misalnya teman-teman tahu ada ormas yang seringkali itu dibenturkan kepada penolak-penolak pertambangan yang khususnya dari masyarakat adat ya. Masyarakat adat yang melakukan penolakan pada pertambangan, ada perkebunan dan lain-lain. Nah, di situ diberikan restu oleh negara untuk memberikan restu ormas untuk bisa melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang menolak pertambangan tersebut. Jadi itu salah satu cara agar adanya konflik horizontal. Negara tidak dilibatkan langsung sebagai aktor pelanggaran HAM, tapi negara menerjunkan atau merestui ormas untuk melakukan pencegahan terhadap penolak pertambangan. Jadi ini seringkali ditemui teman-teman. Jadi bentrokannya tidak hanya kepada aktor-aktor negara, namun ternyata dibenturkan kepada organisasi masyarakat yang juga direstui oleh negara. Jadi ini adalah beberapa aktor negara atau aktor negara yang akan teman-teman temui ketika teman-teman melakukan riset, melakukan advokasi terkait soal masyarakat adat, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah minim pengakuan oleh negara. Kalau tadi kita udah cukup banyak ya melihat bahwa banyak nih kebijakan-kebijakan nasional yang sebetulnya udah menyebutkan mengenai hak-hak masyarakat adat. Namun nyatanya secara implementasi itu tidak belum cukup baik ya karena rata-rata dalam peraturan tersebut itu hanya mengakui hak atau tanah masyarakat adat. Namun hak atas pendidikan yang secara spesifik tidak hanya secara umum itu sebenarnya tidak diatur. Hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas intelektual dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman tahu di sini ada International Labour Organization yang teman-teman pasti udah pernah dengar. Itu adalah organisasi internasional mengenai perburuhan atau ketenagakerjaan. Dia membuat satu konvensi khusus pada tahun 1987 pada nomor 169 mengenai hak-hak masyarakat adat. Di situ ada hak-hak yang melekat kepada masyarakat adat khususnya sebagai pekerja, hak atas ketenagakerjaan masyarakat adat dan sebagainya yang diatur di ILO Convention. Yang itu sebagai salah satu cikal bakal atau salah satu ilham yang akhirnya menghidupkan adanya United Declaration on the Rights of Indigenous People atau UNDRIP kalau teman-teman pernah dengar pada tahun 2007. Nah, di situ UNDRIP menegaskan standar-standar minimal hak-hak masyarakat adat yang tidak hanya hak berbicara mengenai hak-hak atas tanah, hak atas lingkungan, tapi dia berbicara mengenai hak atas pengetahuan, hak atas kesehatan masyarakat adat, yang itu menjadi standar minimal yang harus dipenuhi oleh negara. Nah, terakhir, di situ sebetulnya kita akan mengadopsi nilai-nilai dari UNDRIP maupun dari ILO Convention atau ratifikasi dari UNDRIP, yaitu lewat rancangan atau rancangan undang-undang masyarakat adat yang itu udah masuk dari tahun 2002. Udah masuk dari tahun 2002, lalu alot sampai tahun 2010 dan itu baru masuk ke prolegnas tahun 2013 dan sampai sekarang belum disahkan. Jadi RUU Masyarakat Adat adalah standar minimal Indonesia atau pemerintah Indonesia itu harus memenuhi hak-hak masyarakat adat. Yang sampai sekarang ternyata itu juga belum disahkan. Yang itu perjuangan advokasinya dari tahun 2002 hingga sekarang. Jadi di situ menunjukkan bahwa belum ada political will atau kemauan politik dari negara untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Yang dibuktikan dengan salah satunya pengakuan negara terhadap standar-standar minimal dari hak-hak masyarakat adat lewat rancangan undang-undang masyarakat adat. Jadi ini salah satu bentuk minimnya pengakuan oleh negara. Lalu apa bukti selanjutnya bahwa masyarakat adat ini masih minim nih diakui eksistensinya oleh pemerintah negara? Adalah prior dan informed consent atau FPIC, di mana hampir seluruh kekerasan yang dialami oleh masyarakat adat yang bermuara dari konflik agraria itu terjadi karena pengabaian FPIC. PRI itu maksudnya adalah masyarakat adat dalam menyetujui misalnya wilayah adatnya dijadikan pertambangan itu harus bebas dari intimidasi, bebas dari intervensi, baik itu intervensi negara maupun intervensi dari non negara. Contoh, ketika masyarakat adat menyetujui bahwa wilayah adatnya dijadikan sebagai ekspansi wilayah perusahaan dan sebagainya, itu harus bebas dari tekanan, baik itu tekanan intimidasi maupun teror ataupun kekerasan lainnya. Lalu maksudnya prior itu apa? Jadi sebelum perusahaan atau negara menjalankan proyek di wilayah adat, mereka sebelum melakukan itu harus melalui persetujuan
dari masyarakat adat yang akhirnya menjadi korban dari perusahaan tersebut atau proyek negara tersebut. Jadi sebelum adanya perancangan mengenai batas wilayah yang akan dilakukan ekspansi wilayah, negara harus meminta persetujuan dari masyarakat adat terkait di wilayah adatnya. Jadi kalau misalnya masyarakat adat tidak menyetujui, perencanaan itu gagal. Tidak boleh dilakukan proyek. Harus berpindah ke tempat lain di luar dari wilayah adatnya. Itu prior. Jadi ada prioritas untuk meminta izin dulu kepada masyarakat adat. Dan informed consent atau consent. Jadi masyarakat adat harus diberikan informasi yang sangat jelas, yang transparan, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Contoh, misalnya perusahaan ingin melakukan ekspansi wilayah nih di wilayah A. Itu harus jelas berapa hektar yang ingin digunakan, apakah ada potensi ekspansi pada tahun-tahun berikutnya, berapa banyak yang akan digusur oleh misalnya perusahaan terhadap pemukiman-pemukiman masyarakat adat. Informasi-informasi itu harus secara clear disampaikan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan ekspansi wilayah di wilayah adat. Tanpa adanya informed consent, itu tidak diperkenankan perusahaan atau negara melakukan proyek-proyek untuk mengekspansi ruang-ruangnya di wilayah adat. Dan itu harus persetujuan atau konsen yang jelas dari masyarakat adat. Nah, itu adalah cikal bakal dari FPIC yang mungkin seringkali teman-teman baca ketika teman-teman membaca mengenai kajian lingkungan, kajian mengenai konflik agraria. FPIC ini berperan penting yang diatur juga dalam konvensi ILO atau tadi soal UNDRIP itu diatur mengenai FPIC dan sangat ketat. Dan harusnya di RUU Masyarakat Adat itu juga mengatur mengenai FPIC. Namun karena sampai sekarang itu masih menjadi RUU, belum masuk menjadi undang-undang atau belum dinomori, jadi ratifikasi adalah bentuk penomoran yang awalnya dia hanya tanda tangan, namun harus dinomori menjadi struktur hukum di Indonesia. Nah, FPIC ini belum sama sekali menjadi penegasan negara dalam melakukan proyek atau mengizinkan proyek dari swasta. Sehingga FPIC ini sering dilanggar. Nah, apa pentingnya FPIC untuk masyarakat adat? Di sana ada beberapa ya. Di situ ada untuk melindungi hak atas tanah, budaya, dan keberlanjutan hidup. Ada mencegah konflik dan pelanggaran HAM, memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, dan memberikan ruang bagi kearifan lokal untuk menentukan nasib sendiri. Jadi begitu penting FPIC sebagai salah satu kriteria dasar bahwa negara menjamin, melindungi, dan menghormati hak-hak asasi manusia masyarakat adat. Sehingga ketika nanti RUU Masyarakat Adat disahkan, FPIC ini menjadi unsur atau instrumen penting untuk mengizinkan perusahaan melakukan ekspansi wilayah di wilayah adat. Jadi ini adalah gambaran dari berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia. Jadi mungkin sekian ya diskusi pada hari ini. Diskusi apa namanya materi pada hari ini. Jadi selanjutnya akan dilakukan tanya dan jawab. Untuk dari itu saya berikan kembali ke moderator. Nah, terima kasih banyak ya kepada Mas Islah selaku narasumber utama kita hari ini. Di mana pemaparannya ini sangat kaya ya dan tajam dan menyentuh akar persoalan yang selama ini tuh sebenarnya kadang gitu atau jarang gitu kita temukan di ruang-ruang publik gitu ya. Kita tadi telah mendengar pemaparan dari Mas Islah bagaimana tanah bagi masyarakat adat itu bukan hanya sekedar aset ekonomi, tetapi juga ruang hidup, identitas, dan juga warisan leluhur. Nah, di sisi lain kita juga diperlihatkan gitu bagaimana kuasa negara seperti korporasi itu mereka kadang-kadang juga menjelma sebagai alat represi atau menekan gitu ya lewat adanya kebijakan-kebijakan kriminalisasi hingga aparat yang melakukan kekerasan. Nah, dijelaskan juga ya berbagai konflik tadi dalam materi dari Kak Islah, di mana terdapat konflik-konflik tanah adat dari Sabang sampai Merauke seperti ekspansi sawit di Sayan, kemudian proyek IKN di Kalimantan, PSN di Merauke, dan juga proyek geothermal di NTT gitu ya. Nah, kebetulan nih Mas, saya juga ada beberapa ya lihat buku-buku terbitan dari Kontras. Nah, salah satunya nih buku dengan judul Dasar Demokrasi Joko Widodo yang kebetulan salah satu penulisnya itu Mas Isa sendiri. Di bukunya tuh aku lihat disebutkan bahwa selama satu dekade terakhir negara ini bukan hanya gagal melindungi HAM, tapi juga justru aktif membajak ruang partisipasi publik kayak melegalkan kebijakan merampas hak warga, kemudian mengedepankan pendekatan yang sifatnya militer dan khususnya dalam konflik agraria ya. Nah, narasinya itu
relate gitu ya dalam kasus-kasus ini gitu loh, kayak kasus-kasus masyarakat adat. Maka izinkan saya untuk memantik refleksi kita bersama dengan satu pertanyaan. Jika negara secara terang-terangan menggunakan hukum dan aparat untuk memperkuat kepentingan investasi di atas tanah adat seperti yang kita lihat dalam kasus banyak wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, apakah kita masih bisa menyebut bahwa negara ini menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM gitu ya? Dan jika selama 10 tahun pemerintahan itu justru mempersempit ruang sipil dan menyingkirkan masyarakat adat dari ruang hidup mereka gitu ya melalui kebijakan legal namun secara moral itu tidak adil, lalu bagaimana posisi masyarakat adat di mata hukum dan negara ini, apakah mereka masih dianggap warga negara yang setara ataukah hanya dianggap sebagai adanya penghalang investasi gitu. Nah, semoga tadi bisa dijadikan pemantik ya untuk para audiens dan juga pembicara nih. Nah, saatnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, di mana ini adalah ruang bagi teman-teman peserta atau audiens untuk merespon, menanggapi, dan juga mengajukan pertanyaan nih kepada langsung kepada kedua narasumber kita. Pertanyaan teman-teman itu bisa diajuin ya, teman-teman secara lisan gitu ya, menggunakan fitur raise hand. Nanti akan kami persilakan untuk on mic satu persatu. Nah, tapi kalau teman-teman ngerasa kayak, aduh pengen banget nih nanya, tapi wow introvert, silakan juga teman-teman bisa ketik pertanyaannya lewat kolom chat Zoom. Oke, udah ada satu pertanyaan di kolom chat. Sore, saya Jovita izin bertanya, apakah mungkin sebenarnya ada kompromi yang benar-benar adil antara hak masyarakat adat atas kepentingan tanah mereka dan kepentingan pembangunan atau investasi yang fokus pada keuntungan? Bagaimana caranya agar kompromi itu tidak justru jadi alasan untuk membenarkan ketimpangan kekuasaan dan ekonomi yang sudah terjadi sejak lama? Untuk kedua pembicara mungkin bisa dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, saya izin menjawab dulu ya. Oke, soal pertanyaan dari Jovita. Bagaimana nih kompromi yang mungkin bisa dilakukan ketika ada proyek yang harus dilakukan oleh negara, namun di sisi lain juga itu masuk ke wilayah adat. Sebetulnya salah satu cara utama untuk bisa membangun kompromi itu adalah lewat FPIC tadi, Free Prior Informed Consent. Ketika masyarakat adat sudah tahu bahwa dia mengalami penggusuran, namun akan ada keuntungan-keuntungan yang diambil, dan ketika di situ tidak ada intervensi dari negara untuk memaksa masyarakat adat menyetujui proyek-proyek tersebut, sebetulnya itu menjadi kompromi yang baik karena negara secara aktif telah melakukan FPIC atau Free Prior Informed Consent, di mana masyarakat adat dilibatkan tidak hanya sebagai objek dari pertambangan atau perkebunan atau proyek-proyek lainnya, namun masyarakat adat juga sebagai subjek. Mereka punya hak untuk menentukan nasib mereka di wilayah mereka ketika di situ ada ancaman misalnya penggusuran, ancaman adanya proyek di wilayah adat. Jadi salah satu bentuk komprominya adalah lewat mekanisme FPIC tadi. Di situ adalah jalur perundingan yang harus tanpa intervensi secara kekerasan oleh negara maupun oleh perusahaan, sehingga masyarakat adat punya kuasa terhadap otoritasnya atau otoritas wilayahnya. Jadi bentuk komprominya dilakukan di mekanisme FPIC tadi. Ketika itu udah ada intervensi dari negara lewat jalur kekerasan, walaupun masyarakat adat setuju ya terhadap proses ekspansi wilayah dan sebagainya, itu menjadi ruang tanpa adanya kompromi, tapi ruang kekerasan. Jadi harus ada mekanisme FPIC yang jelas. Begitu, Atifah. Baik, terima kasih Mas Islah atas jawabannya. Izinkan saya untuk merespon juga. Jadi ya saya sangat setuju ya dengan Mas Islah, terutama di beberapa waktu yang lalu itu di kelas hak asasi manusia dalam kajian hubungan internasional kita sendiri juga
terdapat suatu webinar yang serupa dengan topik yang mirip juga mengenai masyarakat adat dan salah satu yang sangat di-highlight oleh materinya mengenai bagaimana seharusnya negara memposisikan diri dalam konflik agraria ini adalah dengan cara mengikutsertakan indigenous people ini dalam berdialog. Sehingga seperti yang disebutkan tadi, mereka juga menjadi subjek dalam pembangunan, tapi bukan juga objek. Tapi ini juga ternyata memantik pertanyaan di saya nih Mas, yang saya tertarik banget buat tanya ke Kak Islah gitu. Pertama, ketika tadi dimention tentang peran-peran ormas dalam sebagai perpanjangan tangan dari negara, sebagai pion dari negara untuk mencuci tangan mereka gitu. Kan eh, kita sudah terutama di beberapa bulan terakhir ya atau beberapa minggu terakhir kita cukup diekspos dengan kehadiran ormas-ormas dan juga bagaimana sejarah-sejarah ormas yang ada di Jakarta sekarang ini seperti Gripja itu berdiri dan bagaimana mereka melakukan dalam tanda kutip pekerjaan kotor negara itu eh, prakteknya sudah terjadi cukup lama gitu. Nah, kira-kira eh, apa sih yang sebenarnya terjadi gitu di praktek-praktek seperti itu? Apa yang ketika terutama ketika harusnya negara itu membuka dialog pada masyarakat adat, kan pada akhirnya mereka mengirimkan delegasi dan tiba-tiba ada statement aja gitu, tiba-tiba dari negara, dari pemerintah membuat klaim bahwa oh dari masyarakat adat setempat sudah memberikan konsen mereka untuk tanah ini dijadikan ini misal seperti itu. Tapi ternyata di sisi lain penduduk setempat itu tidak sependapat gitu. Mereka merasa mana kita tidak dilibatkan gitu dalam dialog. Nah, itu kira-kira sebenarnya apa yang terjadi di sana gitu. Ya, makasih Mas Puntadewa. Jadi salah satu cara yang dilakukan oleh negara untuk menghindari cara-cara kotor ya, atau adalah menjadikan ormas sebagai pion untuk melakukan apa namanya pencegahan ancaman dari penolakan yang dilakukan oleh masyarakat adat terkait soal pertambangan dan sebagainya. Yang itu sebetulnya buktinya adalah pada tahun 2024 akhir, kalau teman-teman pernah baca berita mengenai negara yang memberikan izin kepengurusan pertambangan kepada ormas-ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Itu adalah salah satu cara negara untuk memberikan restu kepada ormas untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan aktif untuk mencegah penolakan dari berbagai masyarakat yang menolak adanya pertambangan. Salah satunya adalah masyarakat adat, yang itu dibuktikan pada tahun 2025 itu sangat masif tuh apa namanya ormas-ormas yang melakukan kontra perlawanan dari masyarakat adat yang melakukan penolakan kepada pertambangan-pertambangan yang itu mengancam ruang hidupnya. Nah, itu seringkali dilakukan karena untuk mencegah adanya exposure bahwa negara melakukan secara aktif pembungkaman terhadap masyarakat adat atau masyarakat yang melakukan penolakan terhadap pertambangan. Nah, ekspos ini yang akhirnya mencuat kepada dunia internasional yang sebetulnya salah satu ketakutan dari pemerintah kita adalah ekspos dari dunia internasional. Contoh misalnya soal kemarin, soal yang apa namanya hasil komite ICSIR pada tahun 2024 di mana dalam kaitannya bisnis dan HAM itu sebetulnya mereka juga sudah cukup paham bahwa Indonesia ini belum melakukan nih perlindungan terhadap masyarakat adat yang dibuktikan bahwa PSN yang ada di Indonesia itu seringkali melakukan penggusuran, melakukan kekerasan terhadap masyarakat adat dalam proses pembangunannya. Nah, hal itu yang sebetulnya menjadi ketakutan negara bahwa adanya ekspos dari internasional yang itu akan berdampak kepada misalnya apa namanya investasi atau proyek-proyek dari internasional ke negara. Nah, itu yang menjadi ketakutan dari negara sehingga negara menerjunkan ormas sebagai cara untuk menciptakan konflik horizontal, bukannya konflik vertikal. Ketika negara dan warga berkonflik, itu akan menjadi konflik vertikal yang itu akan diekspos dari dunia internasional, yang itu menjadi salah satu ketakutan dasar bagi negara untuk kehilangan investornya, kehilangan proyek-proyek dari negara luar dan lain-lain. Nah, itu mengapa akhirnya negara menerjunkan ormas sebagai iming-iming konflik horizontal. Itu yang dibaca ya dari saya terkait soal mengapa akhirnya negara menerjunkan ormas atau sejenisnya untuk menjadi kontra perlawanan dari masyarakat adat yang menolak pertambangan.
Oke, aku coba izin juga ya tadi ya berdasarkan pertanyaan reflektif dari aku gitu ya tentang untuk mantik diskusi. Menurut mahasiswa sendiri nih, kalau misalnya negara secara terang-terangan selama 10 tahun pemerintah itu ya justru mempersempit adanya ruang sipil dan menyingkirkan masyarakat adat dari ruang hidup mereka melalui kebijakan legal, tapi sebenarnya itu tidak adil gitu secara moral. Lalu bagaimana posisi masyarakat adat di mata hukum dan negara hari ini gitu per hari ini? Apakah mereka masih dianggap sebagai warga negara yang setara ataukah hanya dianggap sebagai penghalang investasi gitu? Ya, makasih pertanyaannya, Atifah. Jadi kita bisa berkaca dari dua rezim. Rezim pertama dari Jokowi, rezim kedua dari Prabowo. Ketika di Jokowi, di situ ada pembangunan secara besar-besaran oleh negara ke ruang-ruang yang sebetulnya itu ruang masyarakat adat. Ada proyek jalan, ada izin-izin pertambangan, salah satunya yaitu di Halmahera dan sebagainya. Yang itu menjadi cikal bakal adanya konflik agraria di ruang masyarakat adat. Yang itu mencerminkan bahwa pemerintahan Jokowi itu memprioritaskan pembangunan atau proyek dibandingkan dengan kehidupan dari masyarakat adat. Jadi ada penyingkiran nih ruang-ruang sipil yang dialami oleh masyarakat adat. Nah, ketika kita masuk kepada rezimnya Prabowo, itu diperparah dengan pengiriman militer-militer yang masuk langsung kepada ruang-ruang pertambangan untuk melakukan kontra-argumen, untuk melakukan intimidasi dan teror, sehingga masyarakat adat yang awalnya secara aktif melakukan perlawanan, melakukan hak atas ekspresinya, namun karena adanya militer yang menggunakan senjata, walaupun tidak ditembakkan, namun ketika dia diturunkan kepada ruang-ruang wilayah adat, itu akan memberikan rasa takut secara psikologis kepada masyarakat adat. Yang pada akhirnya eh, masifnya pertambangan, masifnya proyek-proyek negara yang masuk wilayah adat yang mengancam adanya perampasan hidup warga, masyarakat adat, itu diperparah dengan adanya pelibatan militer, pelibatan aparat bersenjata ke ruang-ruang masyarakat adat. Jadi ketika kita membaca dua kondisi ini, justru ini adalah iklim terburuk dalam rezim pembangunan gitu. Jadi kita udah melihat bahwa tidak adanya political will atau kemauan politik negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia dari masyarakat adat. Jadi itu bisa berkaca dari dua rezim yang sebetulnya saling keterkaitan nih. Jokowi juga menyokong rezimnya Prabowo dan begitu pula sebaliknya. Jadi begitu, Atifah. Aku izin tanya dong Mas, kita kan selama ini mungkin kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai penstudi yang sudah cukup mendalami hal-hal seperti konflik agraria dan sebagainya kan, mungkin kita sudah cukup paham lah ketika kita membaca sebuah berita, kita sudah tahu bahwa narasi yang dibuat itu memang sengaja untuk melindungi dalam tanda kutip melindungi negara gitu dari pelanggaran hak-hak asasi manusia yang telah mereka mereka lakukan. Tetapi eh, kasarannya mungkin masyarakat masyarakat biasa kan tidak memiliki mata yang sama dengan kita. Nah, gimana caranya kita bisa memposisikan diri untuk eh, karena kadang kita kan juga lupa ya kalau misal oh mereka masih belum belum ini nih, mereka masih belum belum kelihatan nih tentang bagaimana negara menggunakan pion-pionnya, negara memperhalus siasat-siasatnya untuk dalam pelanggengan pelanggaran HAM ini. Tapi kalau misalnya di kita kan emang lebih cenderung kelihatan. Gimana cara kita bisa gitu untuk membantu mengadvokasi, membantu menyadarkan masyarakat tentang bahwa hal ini itu sebenarnya sering dan banyak terjadi di sekitar kita, bahkan tanpa disadari oleh masyarakat itu sendiri. Dan gimana caranya agar mereka bisa melihat dengan cara pandang yang kurang lebih sama dengan kita. Ya, terima kasih Mas Putadewa. Jadi sebetulnya yang menjadi polemik di masyarakat adalah mereka tidak mengerti bahwa hak akses informasi itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Atau hak-hak yang biasanya mereka lakukan, misalnya mereka meminum air di rumahnya, mereka mandi, mereka melakukan hal-hal yang sifatnya dasar, sebetulnya itu merupakan hak asasi manusia. Dan seringkali masyarakat itu memisahkan antara hal-hal yang sifatnya dasar dengan hak asasi manusia. Yang padahal air itu mendapatkan air yang bersih itu merupakan hak asasi manusia. Hak atas informasi yang benar itu merupakan hak asasi manusia. Yang seringkali masyarakat dibuat abai atau disengaja dibuat abai oleh negara. Negara memberikan informasi yang disortir oleh negara
dan disajikan kepada masyarakat yang sebetulnya itu tidak akuntabel, tidak transparan, melalui mekanisme manipulasi yang segitu banyak lah, melalui buzzer dan lain-lain. Yang padahal hak atas informasi merupakan bagian dasar dari hak asasi manusia. Nah, kita perlu membuat orang-orang sadar bahwa segala hal yang dilakukan oleh mereka itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Bagaimana jika mereka mengkonsumsi air yang kotor? Itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia, di mana negara harus menyediakan air yang bersih di lingkungan mereka dan sebagainya. Jadi banyak sekali masyarakat yang tidak paham bahwa hal-hal dasar di sekeliling mereka itu merupakan hak asasi manusia. Hak atas informasi, hak atas air yang bersih, hak atas pemukiman yang layak dan sebagainya itu merupakan hak asasi manusia. Jadi cara paling cepat dan paling yang bisa kita lakukan adalah melakukan edukasi bahwa hampir seluruh aspek kehidupan kita itu merupakan hak asasi manusia. Yang dalam hak asasi manusia di situ ada kewajiban negara. Negara melakukan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia warganya. Nah, tadi kalau misalnya kita mau spesifik lagi, tadi soal ekosok, itu kan harus ada realistic progression kan? Atau progres yang realistis. Nah, di situ baru bisa kita ukur. Oh, negara udah melakukan A, B, C, D. Apakah tahun depan akan meningkat atau justru menurun? Kalau misalnya meningkat, berarti negara udah melakukan kewajibannya nih dalam ICSR, khususnya dalam progressive realization. Tapi kalau misalnya menurun, apa indikator menurunnya? Itu kita bisa menelaah lebih kritis. Cuma yang menjadi dasar adalah kita harus menempatkan kesadaran masyarakat bahwa seluruh aspek kehidupan dia itu merupakan hak asasi manusia. Tidak hanya kita hak atas hidup, hak atas bebas untuk disiksa, tapi jauh dari itu adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan, hak untuk mendapatkan air yang bersih dan sebagainya itu merupakan hak asasi manusia. Dan itu adalah salah satu cara edukasi yang paling bisa kita lakukan saat ini. Itu Mas Puntadewa. Oke, aku izin jawab, jawab. Aku izin bacain pertanyaan di kolom komentar Zoom, di mana di sini ada Mutiara Kamal. Selamat sore, saya Mutiara Kamal, izin bertanya. Jika konstitusi menjamin hak masyarakat adat atas tanah ulayat, lalu mengapa negara masih seringkali menjadi fasilitator utama bagi masuknya korporasi ke wilayah adat? Ya, terima kasih pertanyaannya, Mutiara. Jadi, mengapa akhirnya walaupun sudah banyak nih kebijakan-kebijakan nasional yang mengatur mengenai masyarakat adat, namun pada akhirnya keberadaan masyarakat adat tidak diakui gitu. Yang salah satu buktinya adalah banyaknya konflik agraria yang salah satunya membentuk atau menjadikan masyarakat adat sebagai korban. Yang menjadi fokus utama adalah political will dari negara. Bagaimana prioritas utama negara dalam menjalankan kenegaraannya gitu. Apakah mereka fokus kepada hak-hak masyarakat, salah satunya masyarakat adat, atau ternyata hanya fokus kepada pembangunan-pembangunan yang sifatnya untuk menarik investor masuk dan sebagainya. Nah, political will itu akhirnya membentuk tuh kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Misalnya lewat lobbying, apakah dalam pembentukan kebijakan yang sifatnya kebijakan-kebijakan implementatif seperti perda dan sebagainya, itu mementingkan atau memprioritaskan masyarakat dibanding proyek-proyek yang sifatnya tuh ekstraktif, proyek-proyek yang akan membuat masyarakat menjadi korban dan sebagainya. Ketika political will itu sudah dilihat bahwa political will negara adalah menerjunkan militer dalam setiap kebijakan yang sehingga itu menjadi kontra perlawanan dari masyarakat yang menolak pertambangan. Itu menjadi bacaan kita bahwa political will negara saat ini adalah mengabaikan hak-hak dari masyarakat adat. Karena dalam setiap pembangunan yang digodong-godong menjadi pembangunan-pembangunan yang sifatnya proyek strategis nasional atau objek vital nasional, itu selalu menerjunkan aparat-aparat militer atau prajurit-prajurit militer gitu. Yang itu akhirnya bermuara kepada konflik agraria hingga berujung pada pelanggaran HAM. Nah, politik-politik seperti itu yang bisa kita lihat. Political will dari negara, bagaimana negara apa namanya menjalankan apa namanya tata negara dan sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu bacaan kita juga bahwa sampai saat ini negara belum punya political will. Walaupun sudah ada kebijakan-kebijakan nih dari rezim-rezim sebelumnya mengenai masyarakat adat. Namun ketika rezim saat ini itu tidak punya fokus kepada pemenuhan hak-hak masyarakat adat, itu menjadi salah satu kunci bahwa pemerintah saat ini itu masih abai terhadap pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia masyarakat adat. Jadi begitu.
Oke, untuk Saudara Mutiara Kamal, apakah sudah menjawab pertanyaan jawaban dari Mas Isra? Oke, sudah dapat respon ya dari Mutiara, sudah menjawab. Terima kasih atas jawabannya Mas Isra. Nah, mungkin karena sudah terbatasnya waktu ya teman-teman, dan juga mungkin pertanyaan dari teman-teman audiens juga sudah tercover dan terjawab semua, mungkin sesi diskusi ini akan ditutup. Nah, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah sampai ke penghujung acara. Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada kedua narasumber ya, terutama Mas Isra Satrio dan juga Punta Dewa atas pemaparan yang tidak hanya mencerahkan audiens ya, tapi juga menggugah hati nurani kita semua tentang bagaimana masyarakat adat itu terus bertahan dan melawan di tengah ketimpangan dan penguasaan tanah, kuatnya tekanan dari negara maupun adanya korporasi gitu ya. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah setia mengikuti dari awal hingga akhir, yang telah aktif berdiskusi serta berbagi pandangan-pandangan kritis dan pertanyaan-pertanyaan kritis. Nah, semoga webinar ini dapat menjadi pemantik kesadaran kolektif bahwa perjuangan masyarakat adat ini adalah perjuangan kita semua juga gitu loh. Bahwa hak atas tanah adat adalah hak untuk hidup dan bahwa keadilan tidak akan pernah hadir kalau kita hanya memilih untuk diam gitu. Mari kita tidak berhenti di sini, jadikan pengetahuan ini dari webinar ini gitu ya sebagai bahan untuk bersuara, bergerak dan membela mereka yang selama ini disingkirkan dari partisipasi publik gitu ya. Karena melawan lupa itu bukan hanya soal mengingat tapi juga soal bertindak. Sebelum benar-benar menutup, um, kelompok kami izin mengundang seluruh peserta untuk menyalakan kamera sejenak gitu ya untuk on cam. Kami akan coba ambil foto bersama sebagai bentuk komitmen kita dalam perjuangan hak asasi manusia, terutama hak masyarakat adat atas tanah dan ruang hidupnya. Untuk audiens yang masih aktif bisa ikut untuk on cam ya teman-teman. Oke, sesi foto akan dimulai. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Nah, oke. Terima kasih ya teman-teman sudah join pada webinar kali ini. Sampai jumpa di forum-forum perjuangan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Terima kasih semua. Izin live ya.